5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita podcast KPU Labuan Batu Selatan, yaitu podcast ngapel, ngobrol asik, pemilu Labusel. Ya, ini edisi ke-6, saudara-saudara sekalian, teman-teman pemilih. Jadi dalam edisi ini kita membuat tema yang sangat spesial, ya, karena hari ini kita menghadirkan narasumber-narasumber kita yang luar biasa, yang generasi-generasi muda kita, generasi-generasi Z kita, yang kita undang dari SMA Negeri 1 Silang Kitang. Jadi teman pemilih, dalam kesempatan ini kita mengusung tema membangun generasi demokratis melalui simulasi pemilu di sekolah. Jadi kenapa terinspirasi kita di KPU Labuan Selatan mengundang adik-adik kita ini, begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah, karena mereka ini adalah salah satu sekolah pelopor yang telah melaksanakan pemilihan ketua OSIS yang persis seperti pilkada dan pemilu. Namun sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, sahabat pemilih, kita perkenalkan dulu narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ustadz kita, Ustadz Perlindungan Dalimunte, SPDI MPD, sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Silang Kitang. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Baik, Kepala Sekolah kita ini memang sangat luar biasa, saudara-saudara pemilih. Ini memiliki visi yang luar biasa untuk kemajuan SMA Negeri 1 Silang Kitang ini. Ya, mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa memberikan gebrakan-gebrakan baru lagi, khususnya terkait pemilu dan pilkada, meningkatkan partisipasi pemilih kita, khususnya di generasi anak-anak muda kita. Amin. Baik, teman-teman sekalian, sahabat pemilih, kita masuk ke narasumber selanjutnya. Ini ada siswa SMA Negeri 1 Silang Kitang yang sangat fenomenal katanya, ya. Nah, ini kandidat pemenang pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Silang Kitang. Siapa lagi? Kalau bukan, yaitu Adinda Dian Angga Prayoga. Gimana Adinda, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Masih ingat proses pemilihan gimana tegangnya? Masih ingat. Tapi nggak setegang di ruangan ini ya. Iya, Pak. Oke. Ini Dian Angga Prayoga ini adalah pemenang pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Silang Kitang. Namun keberhasilan dia juga tidak bisa dengan sendirinya tanpa dibantu oleh wakilnya. Nah, ini dia nih, wakilnya Kifti Suci Aulia. Gimana kabar Adinda, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, nah ini sesuai nih seperti pepatah itu, Ustaz. Ya kan? Di balik laki hebat itu ada wanita yang hebat. Nah, ini nih, tapi nggak ke situ arahnya nih kan? Oke. Baik, teman-teman sahabat pemilih, kita selanjutnya bergeser ke narasumber kita selanjutnya. Pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Silang Kitang tidak akan berhasil tanpa ada sosok PRAN, ya, Ketua KPO, Komisi Pemilihan OSIS. Nah, ini unik ini, Ustaz, ya kan? Ini baru kita dengar ini, Ketua Pemilihan OSIS KPO, ya.
Itu dia Adinda kita Alin Kesuma Dewi. Bagaimana Ibu KPO? Masih sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Masih semangat? Semangat dong. Ada kemarin yang ribut-ribut kan? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Lancar? Lancar Luar Jaya. biasa. Ini calon-calon jadi ketua KPU ini, sahabat pemilih. Tapi jangan sekarang ya Dinda ya, dulu Iya, Pak. Ya. Artinya ini pengalaman sebuah proses yang mudah-mudahan ke depan Adinda bisa juga menggantikan kami ini ya, komisioner-komisioner KPU, khususnya di Kabupaten Labuan Selatan. Baik, sahabat pemilih, kita masuk kepada materi kita. Kita mau dengarkan dulu nih, bagaimana dari Bapak Kepala Sekolah, kira-kira kita mau tahu nih sahabat pemilih, apa sih yang membuat Kepala Sekolah kita ini terinspirasi untuk membuat pemilihan ketua OSIS yang sama persis prosesnya itu seperti pemilihan pemilu ataupun pilkada. Ustaz, boleh Ustaz diceritakan Ustaz, apa kira-kira terinspirasi dari seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih sahabat pemilih. Melihat perkembangan zaman, bagaimana anak-anak kita ini adalah merupakan generasi emas di 2045 yang akan datang. Apapun ceritanya, mereka ini akan terjun ke masyarakat langsung ya. Agar sedini mungkin pengetahuan demokrasi di masyarakat itu mereka ketahui. Makanya kita di SMA Negeri 1 Silangkitang itu membuat bagaimana agar demokrasi itu nyata mereka laksanakan seperti yang dilaksanakan di masyarakat ya. Sehingga nanti mereka ketika selesai melaksanakan pembelajaran di sekolah, bukan hanya teori saja yang dipelajari dalam pembelajaran PKN umumnya, tapi mereka di samping belajar teori, mereka juga langsung melaksanakan apa yang mereka pelajari. Sehingga mulai dari sekolah, apalagi di kelas 12 nanti, mereka adalah pemilih pemula. Mereka sudah belajar tentang demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik. Karena demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang punya visi, dan pemimpin yang amanah. Itu dia. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti dengan posisi seperti ini, kita juga mengharapkan dong ke depannya bagaimana adik-adik ini yang sudah berproses memilih langsung di sekolah gitu kan, sehingga mereka ini kalau saya bilang memang hari ini Ustaz memang banyak generasi muda kita, apalagi pemilih milenial ini yang sering kita sebut dengan Gen Z ya, ini memang sudah mulai banyak yang apatis dan tidak peduli ya terkait proses pemilu pilkada. Ini mungkin bisa jadi seperti itu. Namun dengan diadakannya seperti ini, kita bisa yakin nih, artinya teman-teman adik-adik ini, oh ternyata seseru ini ya pemilihan itu gitu kan. Artinya apa namanya menimbulkan semangat baru adik-adik ini, kemudian ingin tahu seperti apa sih proses pilkada dan pemilu gitu kan, sehingga mau aktif dan terlibat. Baik, teman-teman sekalian, sahabat pemilih, itu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan terus terang aja, sahabat pemilih, hari ini kami khususnya di divisi Sostek Farmas dan SDM KPU Labuan Selatan sangat tertarik ya ide dan gagasan yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi izin Ustaz, kami juga sudah langsung melayangkan surat Ustaz ke Kacabdis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wilayah 7. Kita mau audiensi Ustaz. Insya Allah mohon doanya Ustaz. Ya, ini sebenarnya kami terinspirasi dari SMA Negeri 1 Silangkitang. Kami ingin beraudiensi ke sana bagaimana agar seluruh SMA yang ada di Labuan Batu Selatan ini, di Bumi Santung Bijak Berkata ini, melaksanakan pemilihan OSIS serentak. Nah, ini kan lagi-lagi musim nih, Ustaz. Serentak ini kan. Jadi, bagaimana semua SMA yang ada di Labuan Batu Selatan ini bisa melakukan pemilihan OSIS secara serentak. Nah, dan ini sahabat pemilih terinspirasi dari SMA Negeri
Silangkitang. Ini sangat luar biasa nih Ustaz. Jadi cuman memang belum ada jadwal beliau Ustaz, namun insya Allah beliau berkabar nanti kalau sudah di Labuan Batu, kita akan berangkat ke sana dan beraudiensi bagaimana beliau bisa membantu harapan kami untuk selanjutnya seluruh SMA, tingkat SMA yang ada di Labuan Batu Selatan ini bisa melaksanakan pemilihan OSIS serentak. Karena ini kami anggap sangat bermanfaat untuk memberikan pembelajaran kepada generasi-generasi muda kita. Baik, terima kasih Ustadz menjadi inspirasi kami sebagai penyelenggara. Kemudian, sahabat pemilih, kita masuk dulu nih kepada Ketua KPO ya, karena kami juga mengalami sebagai penyelenggara pemilu di Labuan Batu Selatan ini sangat tegang dan sangat luar biasa ya, capeknya baik fisik maupun pemikiran. Kemudian banyak strategi-strategi yang kita lakukan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kita mau dengar nih dari Ketua KPO, karena sebelum masuk ruangan tadi saya tanya sahabat pemilih, ada yang rusuh nggak? Oh, nggak ada. Nah, lancar nggak? Lancar bang. Aman, terkendali. Wah, ini luar biasa gitu. Jadi kita dengarkan dulu nih dari Ketua KPO. Bisa nggak cerita, Adinda, apa pengalaman yang paling menarik sebagai Ketua KPO? Ketua pemilihan OSIS, komisi pemilihan OSIS, Saudari Alin Kesuma Dewi. Boleh cerita dong sama kita, biar sahabat pemilih juga mendengarkan gitu kan? Silakan. Nah, semuanya itu berawal dari saat kami dan para guru-guru itu berkunjung ke KPU Labuhan Batu Selatan. Nah, di sini itu kami meminta saran dan pendapat dari para anggota-anggota di sini tentang bagaimana itu tahapan-tahapan awal hingga akhir pemilihan kepala daerah itu berlangsung. Nah, dari situ kami mulai terinspirasi tuh tentang dari tahapan awal sampai akhir untuk kami aplikasikan ke pemilihan OSIS yang ada di SMA Negeri 1 Silangkitang. Kami juga mencontoh dari tahapan awal hingga akhir tentang bagaimana cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Baru kemarin waktu audiensinya itu termasuk sama saya juga kemarin. Iya Pak, betul. Berarti ada juga ya pengaruhnya ya. Iya. Baik, oke. Berarti tahapan-tahapannya itu Adinda sama ya seperti tahapan waktu mau pilkada yang dibuat KPU ya. Artinya ada persiapan DPT gitu kan, perekrutan KPPS-nya juga ada. Karena sahabat pemilih, ketika proses pemilihan OSIS itu, kami dari KPU memang SMA Negeri 1 ini paling aktif berkoordinasi dan berkunjung ke kantor KPU ini terkait pemilihan ini sudah 2 kali ya, sudah 2 kali dilaksanakan, sudah tiga kali dilaksanakan di SMA Negeri 1 Silangkitang, dan itu sering koordinasi dan belajarnya ke KPU. Dan alhamdulillah Ustadz kepala sekolah selalu membawa siswa itu datang ke kantor KPU untuk berkunjung dan belajar ya. Jadi ketika proses pemilihan, kami dari KPU sahabat pemilih itu langsung hadir ke lokasi. Kita memang melihat situasi pada saat itu persis seperti pemilihan kepala daerah ya. Kotak bilik suaranya ada, kotak suaranya ada, pakai tinta, bahkan kita kemarin juga dikasih tinta ya Ustadz ya. Artinya itu polanya semua, bahkan denah pemilihannya itu sama seperti denah ketika pemilu dan pilkada. Nah, ini luar biasa Adinda. Tapi kalau sebagai ketua KPO gitu kan, apalagi Adinda seorang perempuan, ya kan? Apa sih tantangan yang paling berat menurut Adinda ketika menghadapi proses pemilihan ketua OSIS, atau mulai dari tahapan lah? Apa kira-kira tantangan-tantangan yang berat? Apakah mungkin rekrut kawan-kawan menjadi petugas, atau payah dibilangin, atau masih mau main-main gitu kan, atau nggak ada yang serius, atau seperti apa? Coba. Karena ini menjadi inspirasi bagi teman-teman nantinya. Jadi izin Pak, saya akan bawa nanti SMA Negeri 1 Silangkitang ini agar menjadi role model ya kepada SMA-SMA yang ada di Labuan Batu Selatan ini. Artinya proses demokrasi ini harus memang betul-betul kita ajarkan kepada generasi-generasi muda kita. Coba Adinda, karena saudari Alin ini kalau bisa ke depan, kalau memang berhasil target kita, sebagai salah satu narasumber mau kita buat Ustaz, sebagai narasumber untuk pemilihan OSIS selanjutnya, karena dia sudah berpengalaman nih
Apa sih kira-kira Adinda tantangan yang paling sulit yang Adinda hadapi? Kalau menurut saya sih tantangan yang paling sulit itu menjaga netralitas dari teman-teman saya. Karena teman-teman saya itu juga pada banyak memihak paslon gitu. Dia lebih Netralitas berarti ya? Iya, Pak. Netralitas KPU itu dituntut. Contohnya itu kayak teman saya yang satu bilang paslon yang ini tuh lebih bagus, paslon yang sana itu gitu, paslon yang ketiga itu jelek gitu-gitu. Nah, jadi saya sebagai ketua KPO, saya harus menjaga netral saya agar tidak memihak pihak manapun. Dan saya juga mengajarkan itu kepada anggota KPPS saya untuk menjaga netral mereka. Mau ada teman-teman yang lain itu memihak paslon manapun, dan para anggota KPPS itu tidak boleh untuk memihak paslon manapun gitu, Pak. Iya, betul. Berarti menjaga netralitas itu paling utama ya. Nah, itulah yang sudah kita jalankan, Bang, di KPU ini. Karena itu puncaknya ya, kalau pemilih melihat kita tidak netral, nah ini demokrasinya juga pasti akan rusak ya. Jadi kemarin nggak ada memang sama ketua OSIS terpilih kan? Enggak. Ada ya. Oke. Baik. Kemudian apa pengalaman yang paling asik lah, pelajaran yang paling asik menurut Adinda Alin sebagai ketua KPU? Pengalaman paling asik itu saat selesainya penghitungan suara, Pak. Nah, jadi saat selesai penghitungan suara itu kami semua itu ngerasa lega, seneng, bahagia banget pokoknya. Soalnya kerja keras kami itu terbayarkan dengan lancar jayanya pemilihan OSIS yang ada di SMA Negeri 1 Silangkitang, Pak. Oke, lancar jaya. Oke, terima kasih saudari Adinda Alin Kesuma Dewi. Ini dari sini aja sahabat pemilih bisa kita lihat potensinya ya kan. Nah, gimana lagi kalau nanti beliau sudah kuliah ya kan, perguruan tinggi, sarjana. Saya yakin dan insya Allah kita doakan Adinda kita Alin Kesuma Dewi ini bisa menjadi ketua KPU Lampung Selatan. Kalau begini komisionernya luar biasa nih, Ustaz. Baik, sahabat pemilih, tadi sudah kita dengarkan bagaimana semangatnya saudari Alin Kesuma Dewi menceritakan proses ya demokrasi yang terjadi di SMA Negeri 1 Silangkitang. Oke, kita bergeser nih ke Adinda Dian Angga Prayoga dan saudari Adinda Kifti Suci Aulia. Oke, Adinda Dian Angga Prayoga. Wah, ini paling ganteng ya di sekolah. Makanya dia menang. Enggak. Gambling. Oh, gambling. Oh. Nah, ini sahabat pemilih, ini hati-hati kita sama petahana nih ya kan. Ini menggunakan perangkat sekolah enggak? Tidak ada, ya? Tidak ada, Pak. Ada intervensi enggak? Tidak ada. Oh, enggak ada ya. Oke, alhamdulillah. Baik, Dian Angga Prayoga dan Adinda Kifti Suci Aulia, ya kan? Nah, ini Adinda Dian ini menang pasti ada pengaruh juga dari saudari Kifti Suci Aulia. Baik, Adinda Dian Angga Prayoga, bisa nggak diceritakan sama kita dan sahabat pemilih apa pengalaman yang paling luar biasa yang Adinda hadapi saat pemilihan? Pada saat pemilihan, pengalaman paling luar biasa saya, Pak, ketika pas penghitungan suara, Pak. Nah, di situ rasa saya, wah, nanti gimana ya kalau menang? Gimana nanti kalau kalah? Campur aduk rasanya, Pak. Tapi kalau dana nggak banyak habis kan? Dan nggak ada. Tahu dana kampanye ya? Ngutang pula ya kan sahabat pemilihan. Ini kacau. Oke, baik. Terus ketika penghitungan suara jauh nggak selisihnya? Selisih kami sebagai paslon nomor urut 01 dengan paslon nomor urut 03 berjarak sekitar 40-an suara, Pak. Sedangkan selisih dengan paslon nomor urut 02 yang ada di peringkat 3 itu berjarak sekitar 200-an, Pak. 200-an? Iya, Pak. Luar biasa ya. Petahana ini sahabat pemilih. Baik, kalau jumlah DPT kemarin berapa siswanya? 601. 601? Iya. Luar biasa ya siswanya ya. 601. Jadi Adinda Dian Angga Prayoga ini atau pasangan kalian itu mendapatkan berapa suara? Kami sebagai paslon nomor urut 01 mendapat 273 suara, Pak. Karena di peringkat kedua ada paslon nomor urut 03 yang mendapat suara sekitar 230-an suara, Pak. Jadi hanya berjarak 40-an suara. Tipis. Waduh, luar biasa ya. Kenapa nggak dibuat pemilihan ulang? Iya kan?
Kalau ada kayak gitu kan dibuat pemilihan ulang biar lebih seru lagi, ya kan? Oke, baik. Tapi kita mau tahu juga nih, Adinda Dian Angga Prayoga. Kira-kira apa sih trik Adinda kok bisa menang? Apa sih strateginya? Nah, ini bolehlah kalian berdua, atau ini Adinda Dian dulu. Ini kan masing-masing pasti punya strategi masing-masing nih. Coba Adinda Dian Angga Prayoga. Adapun trik yang saya lakukan untuk menarik simpati dari siswa-siswi di SMA Negeri 1 Silangkitang yaitu dengan ramah kepada mereka. Karena apa? Gimana orang memilih kita kalau kita aja nggak ramah gitu sama mereka. Nah, menurut saya seperti itu, Pak. Oke, nah ini sosok calon pemimpin yang kita cari nih, Ustaz, ya kan? Ke depannya. Ya, sahabat pemilih, kita berdoa saja ya, saudara Dian ini mudah-mudahan hari ini menjadi ketua OSIS, ya ke depannya bisa menjadi Bupati Labuan Selatan. Amin. Amin ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Adinda Dian, kira-kira tadi kan Adinda sudah ceritakan nih bagaimana strateginya, pengalaman asiknya gitu kan. Kalau pengalaman nggak asiknya ada nggak kira-kira? Kalau Atau ada nggak yang membuli atau oh ini kamu nggak layak, nggak cocok, sudah ada nggak kira-kira? Kalau pengalaman tidak asik saya selama pemilu, mungkin pada saat kampanye, karena ketika saya kampanye, di situ ada beberapa kelas ataupun orang yang menolak secara halus kedatangan kami. Dan saya rasa itu merupakan pengalaman yang paling gak asik pada saat pemilu. Oh, gitu. Iya, Pak. Artinya ada penolakan secara halus. Ya, lah, penolakan ya. secara halus. Betul. Lebih sakit ditolak untuk memilih atau ditolak pacar? Kalau Apa ya? kalau itu sahabat pemilih mungkin tahu semua. Oke, baik. Oke. Adinda Gifty Suci Aulia. Nah, ini luar biasa juga nih. Ini wakil ketua OSIS terpilih, sahabat pemilih. Ya. Kalau Adinda Suci, kira-kira apa kesan yang paling menarik saat pemilihan itu? Paling menarik menurut saya, Pak, itu pada saat kampanye, Pak. Pas kampanye, ya. Waktu debat kandidat kita di situ. Wah, kira-kira cowok-cowok, banyak ya. Wah, luar biasa. Terus. Dan juga pada saat penghitungan suara. Di mana waktu penghitungan suara, saya bolak-balik ke TPS 1, ke TPS 2, dan saya rasa jantung saya waktu penghitungan suara itu benar-benar ser. Saya di situ cemas, campur aduk lah, Pak, pokoknya takut dan yang lain-lain. Itu kemarin ada 3 TPS ya? Iya, Pak. Ada 3 TPS. Oh, berarti yang paling unggul di TPS berapa? Waktu paling unggul itu di TPS 1, Pak. Di mana TPS 1 itu isinya untuk yang kakak kelas 12 untuk coblos, Pak. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Yang paling asik terus saling bekerja sama sih, Pak, sama tim, kita kan ya? punya tim sukses, tim saksi juga, Pak. Biasanya dibayar juga itu. Mangkok miso gitu mungkin ya. Oke, baik. Kemudian apa sih strategi? Tadi kan Bang Adinda Dian juga sudah sampaikan strateginya sama kita. Coba kok kalau Adinda Gifty, kira-kira apa strategi yang paling handal yang Adinda lakukan pada saat itu untuk menarik simpatik lah teman-teman untuk memilih pasangan 01 ya. Nah, pasangan 01. Coba. Strateginya tentu seperti yang dibilang rekan kerja saya, di mana kita sebagai calon, sebenarnya bukan sebagai calon aja, kita sesama manusia memang tidak boleh sombong kepada sesama teman, adik kelas, ataupun bahkan guru-guru, Pak. Jadi untuk menarik perhatian agar teman-teman dan guru-guru bisa memilih kami, tentu kami harus ramah antar sesama, Pak. Wah, luar biasa. Ini udah kayak pilkada-pilkada beneran itu ya. Berarti kemudian apa sih kira-kira tantangan yang paling sulit lah yang dialami oleh Adinda Gifty ketika masa kampanye gitu kan? Ada nggak seperti yang dibilang Dian tadi, ada yang mungkin agak menolak atau seperti apa gitu? Menurut saya tantangan yang paling sulit itu pada saat tahap persiapan, Pak. Di mana di situ kami menyiapkan untuk tim sukses dan juga tim saksi. Itu saya merasa tim saksi juga ya? Iya, Pak, benar-benar pakai, Pak. Udah kayak pemilihan pilkada betul-betul ya sahabat pemilih ya. Oke, terus. Dan intinya kami tidak mendengarkan apa kata orang. Itu tantangan yang pertama, Pak. Menurut saya tantangan yang kedua yaitu menjadikan tim yang solid. Karena menurut saya untuk mencapai kesuksesan kita harus diseimbangkan dengan yang namanya solidaritas
antar sesama tim, Pak. Oke, sahabat pemilih, ini kalau kita dengarkan adinda kita ini, Adinda Dian, Adinda Kifty, ya hal yang sangat wajar mereka ini bisa terpilih menjadi ketua OSIS. Ya, mudah-mudahan ke depan ini adalah calon-calon pemimpin masa depan kita. Ya, baik, sahabat pemilih, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana apa namanya dari Bapak Kepala Sekolah terkait terinspirasi dari apa sehingga membuat hal yang sangat luar biasa ini. Dan kita juga sudah sering mendengar ya dari Adinda Alin sebagai Ketua KPO, pengalaman beliau dalam menangani proses pemilihan OSIS sehingga berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Adinda Dian, Adinda Kifty, ini sangat luar biasa pengalamannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik ya untuk sahabat-sahabat pemilih, khususnya adik-adik kami yang generasi Gen Z ya, apalagi yang masih sekolah di tingkat SMA, ini harus menjadikan apa namanya daya tarik untuk teman-teman agar menyuarakan untuk membuat hal yang seperti ini, karena ini menjadi pemantik untuk kita ke depannya bagaimana sahabat-sahabat pemilih juga akan lebih simpatik dan ikut dalam rangka proses pemilu dan pilkada di Labuan Batu Selatan. Baik, sahabat pemilih, karena waktu yang sangat singkat, kita langsung saja ke penutup. Kita mau dengarkan dulu nih. Ini kalau saya anggap sangat fenomenal sebenarnya Bapak Kepala Sekolah ini membuat gebrakan yang luar biasa, yang banyak manfaatnya untuk kita semua. Apalagi untuk di ranah pemilu dan pilkada khususnya di Labuan Selatan. Kita mau dengar nih kira-kira apa saran ya dari Bapak Kepala Sekolah ya yang bisa bermanfaat kepada kita, khususnya kepada penyelenggara, begitu juga kepada pemilih yang ada di luar sana. Pada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Di sekolah itu, Adinda, apapun yang disampaikan, apapun yang dibuat terkait hal untuk kebaikan itu adalah merupakan pembelajaran. Jadi, termasuk pembelajaran demokrasi ini, semoga bisa menjadi acuan ya buat anak-anak terutama di generasi Gen Z ini, seperti yang Adinda katakan tadi, mereka ini kita lihat sudah banyak yang apatis terhadap memilih calon pemimpinnya. Jadi dengan adanya hal seperti ini, oh ternyata mereka menyaksikan dan melihat ternyata memilih pemimpin itu sangat asik. Iya. Sehingga ada keinginan, ada tekad untuk ikut berkontribusi. Karena kita mengajarkan bahwasanya kita ini semua adalah pemimpin. Iya. Jadi untuk mewujudkan itu, maka harus belajar dulu. Ya. Belajar dulu, baru jadi pemimpin. Jangan sudah jadi pemimpin, baru belajar. Nah ini nanti sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi kalau sudah belajar dulu, baru nanti mengikuti prosesnya, tahapannya, insya Allah akan menjadi pemimpin yang didambakan dan diidamkan oleh masyarakat, terutama kita di Labuan Batu Selatan. Jadi pesannya untuk penyelenggara, teruslah berbuat. Penyelenggara itu adalah merupakan proses atau tolok ukur terlaksananya proses pemilihan kepemimpinan yang bersih dan baik. Iya. Kalau ini tercapai, dan saya yakin dan optimis Adinda, 10 atau 20 tahun ke depan, yang namanya intervensi, money politik, apalagi yang paling membuat hancur anak-anak bangsa kita hari ini, itu pasti akan hilang. Pasti akan ada nanti satu masa di mana masyarakat Indonesia ini sudah bosan dengan itu semua. Kenapa? Karena hasilnya tidak akan baik. Karena ada hal yang tidak baik di situ.
Jadi anak-anak kita ini dari awal sudah kita ajarkan jangan ada iming-iming. Ya, jangan ada iming-iming walaupun itu semangkok miso, ya kan? Walaupun semangkok Indomie atau 1.000 bakwan, ya, atau harga 2.000 bakwan seperti itu. Kenapa? Karena itulah cikal bakal awalnya money politik itu. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan kegiatan kita ini, kegiatan yang di sekolah ini bermanfaat untuk yang lain, bisa nanti ditularkan seperti yang Dinda katakan untuk sekolah-sekolah lain agar ya pembelajaran demokrasi secara langsung itu sampai diterima oleh anak-anak kita. Oke, baik sahabat pemilih, tadi kita sudah dengar penutup dari Bapak Kepala Sekolah, dan kita kasih kesempatan juga nih kata penutup dari calon kandidat 01, bukan calon lagi ya, udah menang ya. Nah, udah menang Adinda Dian dan Kifty, dan diwakili dulu oleh Adinda Dian. Kira-kira apa penutup dari Adinda yang bisa memberikan wawasan untuk teman-teman pemilih di luar sana? Saya serahkan kepada Adinda. Baik, pesan dan harapan saya kepada seluruh Gen Z yang ada, mari sama-sama kita gunakan suara kita dengan baik. Kita berhak bersuara, dan suara kita menentukan masa depan bangsa ini. Jangan apatis, dan mari sama-sama kita hilangkan yang namanya money politik itu. Terima kasih. Baik, Nah, singkat, tepat, dan padat. Nah, ini sangat luar biasa. Oke, terakhir nih, Adinda, kita dengarkan dari Adinda Alin Kesuma Dewi. Coba kasih kata penutup yang lebih luar biasa tadi daripada ketua OSIS-nya. Ya, silakan. Jadi saya berharap untuk para pemilih pemula yang ada di Labuhan Batu Selatan, semoga kalian terinspirasi ya sama cerita-cerita kami tadi. Semoga kalian juga bisa melakukan pemilihan OSIS sama seperti dengan pemilihan kepala daerah khususnya yang ada di Labuhan Batu Selatan. Nah, semoga juga kalian bisa berdemokrasi sebagaimana baiknya. Baik, terima kasih. Terima kasih Adinda Alin, terima kasih Adinda Dian Angga Prayoga, terima kasih Adinda Kifty Suci Aulia, dan yang paling kami berterima kasih ini kepada Bapak Kepala Sekolah ya yang sudah memberikan inspirasi bagi kita. Baik, sahabat pemilih, karena memang waktu yang sangat tidak memungkinkan, sebenarnya banyak lagi yang mau kita korek nih dari teman-teman adik-adik kita ini, yang hal yang sangat luar biasa. Namun karena memang waktu yang sangat singkat, nanti dengan di waktu lain kita akan bahas untuk di tema yang lain. Baik, saya kira kita cukupkan, Ustadz. Terima kasih Adinda Dian, Adinda Kifty, Adinda Alin. Terima kasih sudah hadir di studio podcast Ngapel ya, KPU Labuan Batu Selatan, ngobrol asik pemilu Labusel ya. Jadi teman-teman sahabat pemilih, mudah-mudahan cerita kami tadi bisa menginspirasi untuk kita semua. Begitu juga dengan seluruh sekolah SMA yang ada di Labuan Batu Selatan ini, terinspirasi untuk melakukan pemilihan OSIS juga, agar melatih adik-adik kita, generasi-generasi muda kita untuk terlibat di dunia kepemiluan ini. Saya sebagai host, saya undur diri. Saya Ridho Hamdani Lubis, Kordip Divisi Sostikli Parmas dan SDM, KPU Labuan Selatan undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.